Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di BMP2 Channel bahas masalah pertanda dan perumahan. Teman-teman dan saudara-saudara sekalian, kali ini tentang blokir sertifikat. Nah, memblokir itu kadang-kadang juga menjadi masalah gitu di masyarakat. Siapa sih yang boleh memblokir sertifikat dan dalam hal apa sertifikat itu bisa diblokir? Dan berapa lama serta berapa kali sertifikat itu boleh diblokir? Blokir sementara kah atau blokir permanen? Saudara-saudara, bahwa orang yang boleh memblokir sertifikat itu adalah si pemilik sertifikat sendiri atau orang yang berkaitan dengan sertifikat tersebut atau orang yang berkaitan dengan si pemilik sertifikat. Contoh, seandainya sertifikat itu diblokir sendiri oleh si pemilik sertifikat, mungkin sertifikat tersebut hilang. Kemudian dia khawatir bahwa sertifikatnya tersebut nanti akan disalahgunakan oleh orang lain atau mungkin nanti akan ada sertifikat atas tanahnya tersebut tiba-tiba nanti beralih menjadi milik orang lain, maka untuk sementara dia boleh memblokir sertifikat itu. Kedua, orang yang berkaitan dengan sertifikat tersebut. Contoh, suami istri. Ketika sertifikat tersebut atas nama suami atau atas nama istri dan mereka itu dalam ikatan perkawinannya tidak mempunyai perjanjian kawin berisi tentang pisah harta, maka sertifikat itu atas nama suami, maka si istri ini juga berkaitan dengan sertifikat itu karena tanah atau rumah yang sertifikatnya atas nama suami atau istri, maka pasangannya itu juga milik atas sertifikat tersebut. Karena yang tidak mempunyai perjanjian kawin pisah harta, maka harta tersebut merupakan harta kemudian. Lalu siapa lagi? Orang yang mempunyai perjanjian bisnis misalnya dengan si pemilik sertifikat. Nah, ketika orang yang merasa akan dirugikan oleh si pemilik sertifikat yang merupakan pihak yang berbisnis dengannya berdasarkan suatu perjanjian tertulis tentunya ya, atau akte notaris, itu bisa mengajukan blokir sertifikat dengan dasar adanya perjanjian itu dan si pemilik sertifikat ada gejala atau justru sudah melakukan prestasi. Namun demikian teman-teman dan saudara-saudara sekalian, blokir sertifikat ini menurut aturan yang sekarang itu hanya berlaku selama 30 hari. Dan ketika melampaui 30 hari, maka blokir itu akan otomatis terbuka dengan sendirinya. Dan blokir yang seperti ini itu disebut blokir sementara. Blokir sementara ini hanya bisa diajukan satu kali saja. Jadi ketika melampaui 30 hari, blokir itu sudah terbuka dengan sendirinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka orang yang mengajukan pemblokiran sertifikat ini tidak bisa lagi mengajukan blokir ulang yang sama-sama sifatnya itu sementara. Tetapi manakala terjadi sengketa di pengadilan dan ada penetapan pengadilan yang menetapkan bahwa sertifikat itu menjadi objek sita jaminan, jurusita dan pengadilan yang bersangkutan itu bisa mengajukan pemblokiran sertifikat ke kantor pertanahan setempat untuk sertifikat itu diblokir secara permanen. Artinya secara permanen itu tidak 30 hari seperti yang sementara, tetapi jika sengketa di pengadilan itu telah memperoleh putusan yang inkrah, memperoleh putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka sertifikat itu boleh diajukan oleh si pemilik sertifikatnya itu untuk dibuka. Tapi ya tergantung siapa pemenang di dalam kasus sengketa
perdata antara pemilik sertifikat dan rekan bisnisnya yang memblokir sertifikat itu. Jadi kalau misalnya ternyata pemilik sertifikat itu berdasarkan putusan yang sudah inkrah ternyata dia kalah di pengadilan, maka yang mengajukan blokir sertifikat itu kemudian bisa melakukan eksekusi terhadap tanah atau rumah yang telah bersertifikat tersebut untuk dilakukan eksekusi sesuai dengan putusan pengadilan yang sudah memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Demikian juga pemilik sertifikat ketika sertifikatnya hilang atau sertifikat tersebut tidak berada di tangannya, tidak dikuasailah sertifikat itu, dia khawatir ketika orang yang memegang sertifikat atau ketika sertifikatnya hilang, kemudian dia khawatir untuk disalahgunakan oleh orang lain, maka dia pun mempunyai kesempatan untuk memblokir sertifikat itu ya hanya sekali juga, dan juga hanya berlaku 30 hari karena sifatnya memang sementara. Blokir permanen itu hanya bisa dilakukan apabila ada penetapan pengadilan mengenai sita atau properti yang sertifikatnya seperti dari sertifikat yang bersangkutan. Nah, saya rasa untuk masalah pemblokiran ini cukup sekian yang bisa saya sampaikan, dan sampai jumpa kita di video yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.